Ya, ini segmen terakhir Pak Wika, mohon izin Pak Kabak Op. Tadi sudah banyak sih ngobrolnya dengan Pak Amik tadi tentang filosofi mudik dan sebagainya. Langsung aja mungkin dari kepolisian. Yang menjadi pertanyaan terakhir saya adalah yang di internal Kabupaten Sidoarjo, Pak. Ya, ada pada satu hari ya, Pak Amik tadi disebutkan bahwa kemungkinan kekhawatirannya adalah begitu sholat Id, kemudian mereka bareng-bareng keluar menuju mungkin antar kecamatan saja, Pak. Dari kecamatan ke sini gitu-gitu. Apakah itu juga oleh kepolisian juga dihitung cara pengaturannya nanti, Pak, terutama pada hari setelah pasca sholat Idul Fitri gitu, monggo gitu, Pak. Jadi begini, Pak, untuk kegiatan larangan mudik ini sendiri, kita di jauh-jauh hari sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Karena menurut kami yang paling efektif selain kegiatan penyekatan yang dilaksanakan pada hari H, terutama di tanggal 16 sampai 17 Mei, hal yang paling efektif adalah kegiatan sosialisasi untuk melakukan himbauan, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan secara pribadi. Nah, dengan kegiatan sosialisasi secara gencar, jadi kita bekerja sama dengan rekan-rekan dari Disub juga, dari rekan-rekan jajaran lainnya, kita melakukan sosialisasi secara masif, baik itu dengan cara kita membuat video, kemudian kita membuat banner-banner di pinggir-pinggir jalan yang sudah terpasang mulai minggu kemarin. Kemudian kita juga membagi selebaran-selebaran berupa flyer, brosur tentang kegiatan larangan mudik. Jadi kita menekankan bahwa masyarakat agar sama-sama menjaga dirinya sendiri, menjaga keluarganya, menjaga lingkungannya, sehingga tidak menimbulkan klaster baru, klaster COVID-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Oke, mungkin Pak Biantoro, silakan Pak menambahkan nanti. Untuk dari kita kepolisian juga sama apa yang disampaikan oleh Pak Kaslantas, tetap kita menghimbau kepada masyarakat terkait dengan sholat Id tetap menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, dan tetap Di rumah saja ya. untuk tidak kemana-mana, di rumah saja. Oke. Meskipun ini bukan larangan untuk yang di internal, tapi setidaknya ada semacam pembatasan gitu aja ya Pak Wika ya. Kesimpulan untuk masyarakat gitu ya. Betul, Pak. Karena di kegiatan ibadah itu sendiri, itu sudah ada peraturan yang membatasi. Seperti contoh tempat ibadah hanya maksimal 50%. Kemudian yang tempat ibadah sekarang juga dilengkapi dengan seperti adanya hand sanitizer ketika kita masuk. Kemudian di dalam juga batas-batas physical distancing juga masih tetap diberlakukan. Jadi sebenarnya masyarakat sudah harus memahami bahwa sekarang ini sudah ada kegiatan-kegiatan agama yang diperbolehkan, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke. Pak Amik, ini menariknya kembali ke panjenengan mungkin bisa dianalisa ya. Ini bagaimana ya? Ini kan sebuah tradisi yang tahunan, tapi tiba-tiba langsung dihentikan. Mungkin di tahun kemarin kita sudah melakukan ya, tapi ini sepertinya ada semacam yang lebih panjang lagi begitu. Meskipun tahun 2020 sudah dilakukan, apakah masyarakat benar-benar sudah bisa menerima kenyataan ini ya, realitanya gitu? Ya, saya kira begini, culture itu kan ada shock culture ya. Tahun 2020 itu jadi shock culture itu tahap pertama ini ya. Ini tentu kan diangsur ya, mengangsur supaya nanti itu menjadi habit baru. Maka istilah yang namanya itu new normal itu kan bagaimana dengan kebaruan itu ya, kebaruan penyesuaian-penyesuaian yang lebih baik, artinya dengan tuntutannya kan begitu. Jadi oleh karenanya memang ini itu nanti itu kan akan menghabit. Jadi mempolakan yang baru itu kan butuh terus menerus harus dirawat begitu. Maka di sinilah yang namanya ada intervensi dari government supaya nanti itu ada akselerasi, ada percepatan. Kalau tidak ada intervensi dari government itu nanti itu akan malah bias, tidak akan fokus seperti itu. Kalau penegakan hukumnya ketika itu jalan, itu kedisiplinan masyarakat akan terbangun. Jadi ketika orang itu sekarang itu nggak pakai masker saja di jalan, itu sudah jadi orang aneh loh. Ya, itu sudah jadi orang aneh. Tapi awalnya ini kan petugas ini kan berat. Nah, sampai harus bagaimana sidang tipiring berkali-kali, ya itu enggak by proses begitu. Nah, jadi nanti yang lain-lainnya pun juga demikian.
Jadi saya kira nanti di daerah ini kepala daerah dengan Forkopimdanya itu terus konsisten menggaungkan ini sebagai habit baru yang lebih baik, artinya untuk masyarakat. Saya kira saya kira tidak butuh waktu terlalu lama nanti untuk menjadi habit yang sehat itu. Matur nuwun Pak Amik, matur suwun Pak Wika, Pak Biantoro, diskusinya cukup menarik sekali. Demi tadi diskusi kita diakhiri tos, tapi nggak nempel Pak. Ini kan pada posisi pandemi, jadi nggak bertentuan Pak. Tosnya begini ya. Sandi Prasawan undur diri, sampai jumpa.